Salam sehat, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Bersama saya Alvin Rantung dari Rumah Sakit Advent Bandung akan membagi kepada kita semuanya obat antivirus yang manjur. Dalam pertemuan yang ke-6 saat ini, kita akan mempelajari sesuatu hal yang penting lagi. Apakah obat antivirus yang manjur itu? Saat mana kita sedang berjuang melawan COVID-19 yang membuat orang menjadi cemas dan khawatir di dunia ini, bukan? Kita sudah pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa hubungan, ketegangan, pikiran, dan sistem kekebalan tubuh itu sangat penting sekali. Dunia kedokteran mempelajari dalam suatu bidang yang disebut dengan psikoneuroimunologi. Saudara-saudara, kita sudah pelajari bagaimana pikiran yang kacau tadi. Bagaimana hal-hal yang membuat kita jadi khawatir. Itu membuat kita sakit, membuat sistem kekebalan tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Karena harus ada keseimbangan sebenarnya dalam sistem kekebalan tubuh kita antara reaksi proinflamasi dan antiinflamasi, bukan? Kita sudah pelajari bagaimana ketika proinflamasi itu ditekan, maka virus itu akan berkembang dengan baik. Bukan cuma virus, bahkan sel-sel tubuh kita yang bermutasi akan menjadi sel-sel yang menjadi lebih ganas, menjadi kanker yang ganas, yang bisa pergi ke berbagai tempat yang lain di dalam tubuh kita. Bila mana penekanan itu terjadi di sistem antiinflamasi, maka reaksi-reaksi alergi dari benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, yang terpapar kepada tubuh kita, akan terjadi menjadi bagian hidup kita, bukan? Bahkan bukan cuma itu, reaksi-reaksi radang antiinflamasi dalam tubuh kita itu akan bertambah hebat yang menyebabkan reaksi autoimun dalam tubuh kita bila mana antiinflamasinya terlalu rendah. Oleh karena itu kita sudah pelajari dari waktu ke waktu dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang dicatat oleh Raja Soleman, raja yang paling bijaksana, yang paling berkuasa, yang paling kaya raya di atas muka bumi ini. Dia juga mencatatnya di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 13. Bahwa hati yang gembira membuat wajah, muka kita bisa berseri-seri. Tapi kepedihan hati itu akan mematahkan semangat. Ini menjawab pertanyaan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, apa yang membuat semangat yang patah? Kepedihan hati. Cara kita berpikir yang kita sudah pelajari yang lalu. Sekarang pertanyaannya, apakah ada solusi bagi saudara dan saya, bagi kita semua untuk bisa memiliki hati yang gembira itu? Kita kembali kepada pengalaman Paulus yang dicatat dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Dia mengatakan ada solusi untuk mendapatkan hati yang gembira. Dia pernah berada dalam pada situasi yang tidak membuat gembira seharusnya. Tapi dia bisa memiliki hati yang gembira di dalam situasi yang paling menyedihkan, yang paling menyusahkan, yang paling banyak diderita dalam hidupnya. Dia berkata dalam ayat ke-9 dalam buku Filipi ini, bahwa apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan lihat dari pengalaman apa yang Rasul Paulus alami, dari firman Tuhan, lakukan itu, kata Paulus. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bertindak positif akan menghasilkan kegembiraan, membuat hati kita menjadi lebih gembira. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk bisa bertindak positif? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33, Paulus menuliskan bahwa jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, bertindak positif adalah bertindak bagaimana kita bisa memilih sahabat kita yang baik. Memilih bergaul dengan orang-orang yang positif. Bagaimana caranya kita bisa memilih atau bergaul atau bersahabat dengan orang-orang yang positif, yang juga akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita menjadi positif? Raja Sulaiman menuliskan dalam Amsal pasal 22 ayat 14. Dia mengatakan, jangan berteman dengan orang-orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Saudara-saudaraku, ketika kita bergaul dengan orang yang cepat gusar, gelisah, yang selalu mengeluh, mengomel, itu akan mempengaruhi kita punya hormon di dalam tubuh kita. Ketika dari hari ke hari kita mendengar gusarannya, omelannya,
kegelisahannya, dan semua pembicaraan negatif yang disampaikan kepada kita. Telinga kita menangkap semua sesuatu yang tidak nyaman. Itu akan mempengaruhi semua sistem hormon kita. Dan kita akan menjadi tegang. Saudara-saudaraku, dikatakan juga jangan bergaul dengan orang pemarah. Bila mana ada sahabat-sahabat kita yang lekas marah, itu akan mempengaruhi kita punya sistem hormon dalam tubuh kita. Ketegangan akan tinggi dalam pikiran otak kita, yang akan menghasilkan hormon-hormon stres yang lebih banyak. Ketika dari waktu ke waktu kita sering marah. Saudara-saudara, ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa bukan hanya kepada manusia soal ini. Kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan juga. Saudara-saudara bisa coba di rumah. Saudara ambil dua tumbuhan yang sama, yang saudara perlakukan sama. Kepada tumbuhan yang satu, saudara-saudara perlakukan dengan baik. Memberikan kata-kata pujian, kata-kata manis. Dia akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Tumbuhannya lebih baik dari waktu ke waktu. Tapi bila ada tumbuhan yang saudara sering marah-marah, saudara sering maki-maki, saudara sering berkata yang tidak baik kepada tumbuhan itu, tidak berapa lama kemudian dia akan mati, saudara-saudara. Banyak penelitian juga sudah dilakukan di Jepang terhadap air, terhadap makanan yang kita perlakukan dengan tidak adil dengan kata-kata kita saja. Itu akan membuat perbedaan yang besar di antara yang diperlakukan dengan baik dan yang diperlakukan dengan tidak baik. Saudaraku, Raja Sulaiman, raja yang pintar yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan binatang ini. Dia juga berkata dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang bocor mulutnya. Orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang menyebar hoaks. Sekarang banyak sekali orang-orang penyebar hoaks membuat kita takut, bukan? Kalau kita percaya akan hal itu, kita akan termakan dan membuat daya tahan tubuh kita menjadi turun. Yang akhirnya akan membuat kita sakit. Bila mana virus itu ada di sekitar kita, dia akan mudah untuk berkembang biak. Karena akan menekan sistem kekebalan tubuh kita. Bagaimana cara yang lain? Kita bisa memilih bergaul dengan orang-orang yang positif. Kembali lagi Raja Sulaiman menuliskan dalam Amsal pasal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Ketika kita melihat ada orang-orang sahabat kita yang berbuat jahat, yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil, dengan semena-mena, jangan bergaul dengan mereka. Karena itu akan membuat hormon stres yang ada dalam tubuh kita bertambah banyak. Paulus kembali kepada Korintus, dia menuliskan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Orang-orang yang suka dengan adegan-adegan atau perbuatan seksual yang tidak pada tempatnya. Orang-orang yang suka melakukan hal itu pada kasus-kasus yang bukan lagi kasus-kasus kudus dalam rumah tangganya. Pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi. Kalau ini terjadi bagi sahabat-sahabat kita yang ada dekat dengan kita, itu akan mempengaruhi kita, mempengaruhi pikiran kita, bahkan tindakan kita. Bagaimana kita juga bisa bergaul dengan orang yang positif, saudara-saudara? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, Paulus juga menuliskan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Walaupun dia saudara kita, tapi orang itu adalah orang yang cabul, orang yang kikir atau serakah, seorang penyembah berhala, seorang pemfitnah, seorang pemabuk, atau seorang penipu. Karena semua kebiasaan-kebiasaan dia akan mempengaruhi pola pikir kita, yang kita dengar dari dia, yang kita lihat, mata kita lihat dari apa yang dia buat. Dengan orang-orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Saudara-saudaraku, biasanya kita ngobrol banyak di meja makan, bukan? Banyak hal yang bisa diceritakan ketika kita makan bersama-sama. Karena dalam keadaan santai, kita mudah untuk menceritakannya. Tapi kalau hal-hal yang negatif, hal-hal menceritakan kejelekan orang lain, itu yang sering kali kita dengar. Itu akan mempengaruhi tubuh kita sendiri dan meracuni tubuh kita. Bayangkan, kalau kita juga mengeluarkan kata-kata yang sama, orang lain akan berdampak kerugian terhadap sistem tubuhnya yang akan rusak oleh karena apa yang dia dengar, apalagi tubuh kita yang kita ucapkan hal itu dan kita dengar dan kita rasakan sendiri, bukan? Saudara-saudara, hal yang lain, bagaimana kita bisa memilih bergaul dengan orang-orang yang positif. Raja Sulaiman juga mengatakan dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak
akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Apa yang dimaksud dengan orang bebal? Orang yang sudah mengetahui kebenaran. Orang yang tahu bagaimana dia harus berbuat baik. Tapi dia tidak mau melakukannya. Itu adalah orang bebal. Kita sudah pelajari yang lalu. Bahwa orang yang sudah tahu melakukan perbuatan baik tapi tidak mau melakukan itu adalah dosa. Dosa adalah membawa penyakit bagi tubuh kita. Dan itu akan mempengaruhi kita yang berada di dekat orang tersebut. Dalam Raja Sulaiman juga menuliskan dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara-saudara, untuk kita bisa melihat sahabat yang sejati adalah ketika kita berada dalam kesukaran. Apakah dia ada di samping kita untuk menolong kita? Ada begitu banyak sahabat-sahabat yang kita miliki di dunia ini. Hanya mau akan berada di dekat kita. Kalau kita dalam keadaan yang sehat, senang-senang, memiliki banyak uang, memiliki banyak fasilitas yang mereka bisa nikmati. Tetapi sahabat yang sejati adalah ketika dia tetap berada di sisi kita dalam keadaan kesulitan sekalipun. Saudara-saudaraku, pergaulan yang positif adalah obat manjur untuk mengalahkan coronavirus. Ketika virus corona ada sekarang ini, COVID-19 sedang menakuti semua orang. Pilihlah sahabat-sahabat yang positif. Bergaulah dengan mereka. Ketika saudara-saudara dalam keadaan demikian, akan menolong mereka juga. Dan mereka akan menolong saudara. Ini akan merupakan sebagai obat yang paling manjur. Yang akan menolong mereka. Menolong saya dan menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan ini. Saat ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pergaulan yang positif itu keren. Kita berdoa. Kita akan tetap sehat. Dan bila kita sedang sakit saat ini, saudara-saudara, kita akan cepat pulih. Karena kita telah memiliki obat yang manjur itu. Tuhan memberkati kita semua adalah doa saya. Sampai jumpa.